Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, ini sudah 5 menit ya. Untuk minggu berikutnya, saya nggak mau menunggu lama begini ya. Jadi, link Zoom ini sudah saya buka, kalian bisa masuk, sebelum jam 10. Jadi jam 10 saya akan mulai perkuliahan. Jadi ini baru ada 10 orang, saya akan tinggal saja, kemudian teknisnya adalah, kalian masuk dulu ke Zoom. Jadi untuk pertemuan berikutnya adalah kalian masuk dulu ke Zoom, kemudian, sambil ada di Zoom ini kalian mengisi daftar hadir. Jadi bukan mengisi daftar hadir dulu, kemudian baru masuk ke Zoom. Ini nanti, akan lama sekali mulainya, ya. PJ-nya ada ya, Siti Aisyah bisa dengar ya? Bisa Ibu. Ya, jadi, untuk selanjutnya supaya kita bisa lebih cepat mulainya. Tidak perlu nunggu berlama-lama seperti ini. Baik Bu. Jadi begini, untuk MK2 ini, seperti sudah kita bahas minggu lalu, bahwa ini akan mempersiapkan Anda untuk TA, ya. TA yang disediakan oleh prodi ada 4, tapi yang utamanya adalah 2. Yang akan dibahas di kuliah MK2 ini adalah 2 topik, yaitu perencanaan dan, pengamatan lapangan. Nah, sebelum sampai dengan UTS, kita akan membahas mengenai TA perencanaan, ya. Materinya TA perencanaan itu saya ulangi lagi, adalah sama seperti, estimasi dan MK. Nah, teknisnya nanti sepanjang perkuliahan ini kita lebih kepada seperti workshop. Jadi kalian bekerja, kemudian saya lebih kepada, fasilitator. Saya akan mulai saja langsung, teknisnya. Teknisnya adalah saya akan memberikan satu contoh TA dari cutting Anda, kemudian kita akan bahas TA itu, kemudian, per tahap pembahasannya ya. Kemudian nanti Anda kan sudah dibagi dalam kelompok ya, sudah dibagi dalam kelompok, ada 6 kelompok, nanti masing-masing kelompok akan membuat tugas bagaimana mengerjakan, tugas tersebut. Jadi gini, saya ulangi pelan-pelan, masing-masing kelompok akan membuat video untuk mengerjakan tugas. Agak bingung ya kalimatnya. Jadi misalnya nih, tugas, untuk minggu sekarang adalah, bisa di-mute coba tolong bisa di-mute ya. Siti Aisyah, PJ-nya akan saya mana tunggu. PJ-nya adalah Siti Aisyah, akan saya jadikan co-host. Jadi kalau ada yang rame silakan di-mute saja ya. Baik Bu. Saya jadikan Anda co-host, oke. Jadi silakan kalau yang suaranya, mengganggu silakan di-mute ya. Nih Siti Aisyah sama siapa ya PJ-nya? Firanti Bu. Oh sama Firanti, oke. Firanti mana belum masuk ya? Iya Bu, Oh saya udah Firanti, oke. masuk. Oke, ya kamu pakai FT26 Iya, jadi agak ke atas. iya Oke, Bu, lupa ya, belum diganti. ya. Jadi nanti tolong saya diingatkan, di awal ini, PJ akan dijadikan co-host ya, supaya bisa tertib. Kadang-kadang bukan sengaja berisik, cuma, lupa aja lah, lupa menutup dari, mic-nya. Ya, jadi saya ulangi lagi, masing-masing kelompok akan membuat video bagaimana cara mengerjakan, tugas itu. Jadi sebagai contoh,
minggu ini tugasnya adalah menghitung pekerjaan pendahuluan. Saya coba share screen saja supaya mungkin teknisnya lebih bisa dapat ya, mudah-mudahan. Ini udah belum? Oh, belum. Oke. Nah, ini saya akan share screen, sudah bisa terlihat? Saya share screen PDF. Sudah, Ibu. Sudah, Ya. Ibu. Sudah, Ibu. Jadi, nanti kita ini benar-benar sudah seperti mengerjakan TAMK. Ya, cuma dalam apa ya istilahnya, dalam diskusi lah gitu ya, dalam pengendalian dosen. Dalam hal ini adalah saya. Nah, tugas minggu ini adalah kelompok mengerjakan. Ini kalau saya gerakin kursor ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, jadi minggu ini tugasnya adalah menghitung volume pekerjaan pagar proyek. Dari mana? Dari tugas ini. Tugas ini adalah TAMK dari Khairul Akbar. Tugas ini sudah saya unggah di kelas material. Ya, di sini ada 7 pekerjaan. Kalian hanya 6 kelompok, maka yang akan dibahas hanyalah yang akan dikerjakan adalah kelompok 1 mengerjakan pekerjaan pagar proyek. Kelompok 2 pembersihan lokasi dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang kalian buat adalah video bagaimana kalian membuat pekerjaan pagar proyek. Yaitu dimulai dari kita contoh ya. Contoh ini pekerjaan pagar pengaman proyek. Nah, ini ada contoh. Sengaja saya tidak memberikan contoh yang sudah sempurna ya. Kita lihat bahwa penggunaan istilah itu harus konsisten. Kita lihat di sini. Di sini namanya apa? Pekerjaan pagar proyek. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ini adalah daftar isi yang kalau di PDF istilahnya bookmark ya. Kita lihat pada saat dia menghitung volume pekerjaannya, judulnya apa di sini? Pekerjaan pagar pengaman proyek. Nah, ini sepertinya kecil tapi tidak boleh. Kalau di sini bilangnya pagar proyek, maka di sini juga harus pagar proyek. 1. Jadi penggunaan istilah itu harus sama. Berikutnya kita lihat apa yang terjadi di sini. Ini supaya nggak nutupin taruh di mana ya? Ada item ya? Ada item muncul di layar Anda ya? Ada, Bu. Ntar saya kebawain. Masih nutupin nggak itemnya? Tutupin di bawah ya. Oke, terus saya tunggu. Ini Zoom saya ada di mana? Sebentar ya. Ini kok saya saya mau matikan stop video. Oke. Sudah nggak ada yang nutupin ya? Sudah, Ibu. Sudah. Bu. Nah, Sudah, Bu. ini contoh yang bagus ya. Nanti kalau Anda mengerjakan pada real di TA-nya, ini diberi gambar. Foto. Ya. Akan untuk memperjelas bagaimana kondisi pagar pengaman proyeknya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menghitungnya. Nah, ini ada denah. Denah dari bangunan yang akan dikerjakan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan pagar? Nah, ini lihat nih. Istilahnya beda lagi nih ya. Pagar keliling. Oke. Tadi dia menggunakan istilah pagar proyek. Kemudian di judul pagar pengaman proyek. Sekarang kita lihat. Kita lihat, saya mau random aja siapa ini.
Aisyah, boleh saya dibantu siapa yang mau ditunjuk? Saya soalnya kalau lagi gini nggak bisa ngelihat. Oh, oke, lihat partisipan bisa di sini ya. Oke. Nida, ada nggak Nida? Ada, Bu. Oke, Nida, coba kita lihat sama-sama ya. Tadi kita akan menghitung apa? Menghitung volume pagar keliling, Bu. Pekerjaan pagar pengaman proyek. Oke, pagar pengaman proyek. Nah, kalau menurut Nida, bagaimana cara menghitungnya? Kalau di sini sudah ada gambar denah, agak kecil ya, mungkin bisa saya besarkan sedikit. Ini gambar denahnya. Di ini, Bu. Di kan pagar keliling mengelilingi semua proyek ya, Bu. Jadi menghitungnya pakai rumus persegi panjang, selebar dan sepanjang si semua lahan itu, Bu, yang harus ditutup. Oke. Jadi di situ diberi penjelasan kan di denahnya itu lebarnya 15,15 meter dan tapi di denah ini nggak diketahui panjangnya sih, Bu. Panjangnya nggak diketahui, Panjang yang cuman sini di maksudnya, sini panjang yang sini ya? Iya, Oke. iya, Bu. Nggak kelihatan maksudnya di situ gambar yang nggak dikasih Iya. penjelasan, cuman kalau sesuai gambar itu panjang kali lebar, Bu. Sama dikali tinggi pagarnya juga. Jadi harusnya kalau di sini ada P, maka harusnya di sini ada. P itu ada di mana gitu ya? Oke, betul gitu Nida ya. Ya, ini contohnya ya. Jadi bagaimana menghitung yang kurang komunikatif. Cuma ada lebar, panjang proyek. Tapi di sini tidak dijelaskan. Di sini ada di mana. Sementara lebar proyek oke, ada di sini. Kemudian bagaimana menghitung volumenya. Volumenya adalah sisi bangunan yang dipagar kali tinggi pagar. Coba kita ganti partisipan, saya ngelihat. Rafikri. Iya, Bu. Oke. Bagaimana kalau menurut Rafikri? Tadi kalau, aduh, tunggu, saya tutup dulu ininya, nutupin. Kalau menurut Nida, pagar keliling maka harusnya keliling. Nah, kalau ini ternyata dia menghitungnya begini. Apa maksudnya? Ini saya kecilin ya biar bisa kelihatan gambarnya. Oke. Rafiki, Iya, Bu. apa maksudnya dia? Kok menghitung judulnya adalah pagar pengaman proyek? Mengapa dia menghitungnya begini? Di situ diketahuinya panjang proyek, lebar dikali sama tinggi. Kalau misalnya dikali semua itu malah jadi volume meter kubik. Jadi, tapi di bawahnya lagi hitung volume sisi bangunan yang dipagar dikali tinggi pagar keliling. Berarti dia cuma ngitung volume yang si lebarnya aja, Bu. Iya, belum termasuk panjangnya. Mengapa? Kalau menurut Rafiki, mengapa dia hanya pagar pengaman proyek, mengapa hanya dihitung untuk yang lebarnya saja? Berarti asumsinya kiri kanan itu hanya ada rumah doang, Bu. Ya, kiri kanan itu sudah ada rumah sehingga pagar proyeknya, kita ke sini ya, coba kita ke sini, kita besarkan. Kiri kanan sudah ada bangunan sehingga tidak memerlukan pagar lagi. Bagaimana dengan belakang? Belakang juga mungkin sudah ada. Nah, hal ini yang harusnya dituliskan di sini. Asumsi, coba kita lihat, ada nggak dia cerita? Pagar keliling hanya dipasang di sisi bagian depan bangunan. Dikarenakan di samping kanan, kiri, dan belakang proyek dihimpit bangunan warga. Pagar keliling memiliki tinggi 2 meter. Ya, jadi di depannya itu sudah diantarkan. Nah, mengapa tadi Nida bilangnya pagar keliling? Karena di sini judulnya adalah denah pagar keliling. Kemudian di sini ada panjang proyek. Ya. Hati-hati membaca diurutkan dari depan ke belakang.
Sehingga dapatlah volume dalam meter persegi. Ini artinya pagar pengamannya hanya ada di depan saja. Sekedar mengingatkan bahwa volume dalam perhitungan estimasi biaya, volume itu tidak sama dengan volume pada matematika ya. Kalau volume matematika itu pasti satuannya meter kubik, sedangkan volume pada estimasi biaya itu mengandung makna jumlah ya. Jumlah yang bisa satuannya meter lari, meter persegi, meter kubik, bahkan bisa juga kilogram. Jadi kata-kata volume di sini agak berbeda dengan pengertian yang ada di matematika. Nah, sekarang saya nggak mau saya pandu, saya akan memberi Anda kesempatan untuk melihat pembersihan lokasi. Nah, kira-kira bagaimana menghitung pembersihan lokasi? Coba kita tanya siapa nih yang ada di sini. Indri. Iya, Bu. Ya, bagaimana kira-kira menghitung volume pembersihan lokasi? Setahu saya kalau pembersihan lokasi itu sesuai luas wilayah proyeknya, Bu. Jadi, Jadi rumusnya itu panjang kali lebar, jadi kayak luas persegi panjang. oke. Luas Ya. wilayah. Nah, nanti video Anda akan seperti itu. Untuk pekerjaan pembersihan lokasi, menghitung luasnya, menghitung volumenya adalah lebar dikalikan panjang. Ya, jadi Anda menyajikan seperti itu. Video yang akan Anda buat. Ya, nanti kita berproses. Kalau masih ada kekurangan-kekurangan nanti bisa diperbaiki. Coba kita lihat, diketahui panjang proyek, lebar, volume adalah, ya betul ya. Nah, ini satu hal lagi. Coba secara matematika dibiasakan untuk menulis desimal yang sama. Kalau di sini desimal 2 desimal di belakang koma, maka di sini juga sebaiknya menuliskan, saya kasih review, highlight. Nah, di sini juga menggunakan 2 desimal. Ya, ini menggunakan desimal yang sama. Mengapa? Ini kita itu berusaha untuk tertib. Ya, supaya nanti kalau angkanya sudah semakin banyak, kalau desimalnya berbeda, itu kadang-kadang agak membingungkan. Nah, sekarang bagaimana dengan pekerjaan boplang? Nah, boplang, siapa nih? Siapa yang belum? Maratus Solihah. Saya, Ibu. Iya. Kira-kira bagaimana menghitung volume pekerjaan boplang? Panjang, keliling ya, Bu. Kelilingnya? Panjang apa namanya, daerah yang dipasang boplang dikali Ya. tinggi. Kita lihat di sini aja. Nah, coba bagaimana? Keliling bangunannya. Keliling bangunan. Oke. Ya, dikali dengan tinggi dengan apa, tebal kayunya. Tebal kayu atau tinggi kayu atau tinggi boplangnya. Tebal sama tinggi beda ya? Oh, tinggi, Bu, tinggi. Tinggi. Oke. boplangnya. Sekarang kita lihat ya. Denah boplang. Nah, boplang itu sebetulnya berfungsi untuk apa sih?
400. Berfungsi untuk acuan tanda gitu, Bu. Ya, oke, untuk tanda Iya. ya. Nah, hati-hati untuk proyek sebetulnya boplang di apa ya, di bangunan yang sudah sempit seperti ini memang jadi tidak berfungsi sebagaimana boplang ya. Harusnya boplang itu berjarak 1 meter dari yang akan digali. Karena dia kan untuk memberi tanda. Jadi seharusnya boplang itu tidak seperti ini. Tapi karena ini memang lahannya sudah habis, ya terpaksa boplang itu ditempelkan di dinding yang sudah ada. Harusnya boplang itu adalah berjarak 1 meter. Misalkan ini mau digali, kok enggak ini sih, tunggu. Biar bentuknya mana. Kalau mau menggali ini, maka boplang harusnya di sebelah sini. Kok enggak mau keluar sini panahnya? Harusnya ada di sebelah sininya. Tapi karena sebelah 1 meternya itu sudah milik tetangga, maka terpaksalah boplang ada di sini. Oke, boplang masih gampang ya. Sehingga volumenya 2 kali. Nah, mengapa ini tidak dikalikan tingginya? Tadi kan kalau menurut 400 kan kelilingnya, kemudian dikalikan dengan tingginya. Nah, sebetulnya untuk mengerjakan estimasi biaya, itu kita harus melihat analisa harga satuannya. Kita lihat analisa harga satuan untuk pekerjaan boplang. Kita lihat, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Udah, Di Bu. sini Bu. satuannya adalah meter lari. Jadi pada saat menghitung volumenya tadi, cukup dihitung panjangnya saja. Tidak usah dikalikan dengan tingginya. Ini tahu dari mana sih kalau pekerjaan 1 meter boplang? Ambil saja di acuannya. Acuannya bisa menggunakan ini, SNI 2008, 2018. Analisa harga satuan Permen PU. Mana yang boleh dipakai? Semuanya boleh dipakai. Kecuali kalau sudah ada peraturan, misalnya saja ada peraturan keluar tahun 2020 yang menyatakan bahwa analisa harga satuan Permen PU 2016 tidak berlaku. Maka ini nggak boleh dipakai. Ya. Nah, jadi sebelum Anda menghitung volume, sebaiknya Anda sudah punya analisa harga satuan. Mengapa saya cek ini? Ada yang dengar nggak ini? Imelda? Ya, Bu. Iya. Mengapa? Sebelum menghitung volume, sebaiknya sudah punya analisa harga satuan. Biar ini ya kali, Bu. Kayak ancang-ancang gitu ya. Hah? Maksudnya ancang-ancang? Gimana ya? Ada yang bisa bantu? Saya ingin membantu, Bu. Ya, siapa? Saya nggak hafal suara ya. Dinda, Bu. Hah? Dinda, Bu. Ya, silakan. Karena sebelum menghitung volume, melihat AHS-nya dulu untuk melihat satuannya, Bu. Iya. Cuman meter lari yang digunakan cukup panjangnya saja. Kalau meter persegi beserta tingginya, Bu. Iya, betul. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang tugas Anda nanti, kok sekarang tugas nanti ya. Tugas Anda nanti adalah hanya yang tadi, mana tadi? Perhitungan, uraian pekerjaan, ini saja. 1 sampai 6 dibagi masing-masing kelompok. Poin 1-1 tadi sudah ya, 1-1 untuk kelompok 1. Kok sedikit sekali sih, Bu? Ya,
Ini baru permulaan pasti masih gampang. Nah, kemudian tidak hanya menghitung volumenya, tapi sampai dengan jadi BOQ. Ya, saya ulangi lagi, cukup satu saja, mulai dari menghitung volume, kemudian harga satuan, analisa harga satuannya sehingga dapatlah harga total. Sampai di sini yang dikerjakan. Nah, ada satu hal lagi yang penting, kalau tadi menggunakan istilah harus sama, harus konsisten. Berikutnya adalah tidak boleh ada angka yang tiba-tiba muncul. Kita lihat. Sekarang misalnya tadi pada saat menghitung volume pekerjaan. Pekerjaan pengaman proyek. Kita lihat. 30,3. Ini akan dimasukkan ke mana? Coba saya tanya siapa yang belum. Firmansyah. Ada nggak Firmansyah? Iya Bu, ada. Oke. 30,3 ini kalau pada saat menghitung estimasi biaya, itu akan dimasukkan ke mana? Akan dipakai untuk apa selanjutnya? Itu volume. Sebentar. Volume pagar keliling. Untuk ini saya kurang tahu Bu. Kurang tahu. Call a Iya. friend. Call Mau minta friend. bantuan siapa? Ibnu Bu. Ya, Ibnu. Ini angka ini selanjutnya dipakai untuk apa? Apa ya Bu kalau salah ya Bu? Ya nggak apa-apa. Kamu kan lagi belajar, ya. Untuk dikalikan dengan analisis harga satuan apa bukan Bu? Iya. Jadi dimasukkan ke tadi apa? Analisis harga satuan. Bukan analisis harga satuan. Analisa. Masuk di BOQ-nya di sini ya. Ini jadi jelas ya. 303 ini asalnya tadi dari perhitungan volume. Nah, sekarang tadi terakhir Ibnu ya. Ibnu, Yep. kamu oper ke temanmu. Angka 267641 ini dapatnya dari mana? Kamu oper siapa yang mau kamu ajak diskusi? Sebentar Bu. Ke Aldi ada nggak Bu? Nanti oper-operan ya. Iya. Aldi ada nggak? Aldi lagi bayaran UKT dulu Bu katanya. Oke. Berikutnya. Ibnu, Aldi nggak ada. Iya Bu. Ke Syafiq Bu. Syafiq. Iya. Iya Bu, ada Bu. Ada. Oke. Iya. Ini kemana ini? Kemana? Angka ini dapat dari mana ini? Itu kalau menurut saya dapat dari ini Bu. Yang volume ini dikali sama yang analisa harga satuan Bu. Yang Ini volume yang saya biru-biruin ini dapatnya itu, dari? Itu dari perkalian antara 30,3 dikali sama yang analisa harga satuan Bu. Dari data dari situ. Ini adalah perkalian Iya, dari yang dari volume 33 dengan analisa harga satuan. Terus kalau iya. ini apa? Harga totalnya. Wah, harusnya estimasi nggak lulus ini. Datanya lupa Bu, saya naruhnya. Nggak usah pakai data. Ini ada judulnya. Ada yang bisa bantu? Ibu, saya mau Saya Bu. Ya, saya siapa itu yang laki-laki? Jangan bilang saya ya, sebut nama aja. Muhammad Baihaqi Bu, saya Muhammad Baihaqi Bu. Baihaqi, oke silakan. Itu Baihaqi. yang harga satuan itu AHS-nya. Nah, yang harga total dikali dengan volume baru Bu. Iya, baru. Ini adalah apa Baihaqi?
yang harga satuan itu dari AHS dari SNI tadi. Nah, harga Oke. totalnya baru perkalian antara AHS dengan volumenya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak ini di analisa harga satuan kita? Ingat ya, 267641 ya. Oke, kita lihat analisa harga satuan. Tadi pekerjaan apa? Pagar pengaman proyek, Bu. Pagar pengaman proyek. Nah, ini dia. Ada ya. Jadi tercover angka itu bisa kita telusur dari mana. Nah, sekarang tadi terakhir Bay Haki. Coba kamu oper ke siapa? Ke Diko deh. Ada nggak, Diko? Iya Bu, hadir Bu, hadir. Ya, jadi sekedar mengingatkan meskipun kalian seharusnya sudah tahu, analisa harga satuan dari PU itu yang dipakai adalah yang ini. Jadi kalau ditanya angka misalnya ini ya, 0,4 itu dapat dari mana? Ini adalah koefisien pekerja yang kami dapatkan dari SNI misalkan gitu ya. Jadi yang kolom koefisien, sorry kok gitu sih. Kolom koefisien ini adalah ngambil dari standar. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk siapa ini tadi? Diko ya? Siapa sih? Iya. Iya Bu. Diko. Nah, ini dapat dari mana? Iya Bu. Itu harga satuannya emang udah dari itunya Bu. SNI-nya, ketentuan SNI-nya. Ketentuan tadi saya ulangi, ketentuan adalah satu kolom ini, uraian pekerjaan, satuan, dan koefisien. Harga satuan ini bukan ketentuan. Oh iya. Dari mana? Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa Bu, saya minta bantuan siapa gitu. Iya Bu, saya minta bantuan Bu. Iya, kamu sebut aja nama temanmu. Ahmad Yusuf. Ahmad Yusuf. Ada nggak? Ada Bu, ada. Iya, dari mana ini angka ini yang saya biru-biruin ini? Itu angkanya dari Halo? Halo Bu, ada. Ada. Dari harga pasarannya pekerja, Bu. Iya, benar. Dari harga pasaran pekerja. Misalnya proyek ini ada di Bogor, dikerjakan tahun 2020. Maka dicari harga pasaran pekerja di Bogor sekarang itu per harinya dibayar berapa. Ya. Nah, untuk tugas nanti tolong gunakan angka yang bulat saja ya. Kalau ini kan 17,4 174.700 segini. Susah kan bayarnya ya. Jadi nanti untuk tugas yang ini, tugas kalian ini, tugas MK2, gunakan angka yang bulat saja. Misalnya kayak sekarang ini saya pas lagi ngerjain renovasi di rumah, perbaikan sedikit lah di rumah. Pekerja itu 130 ya. Nah, tapi nanti Anda harus punya dasar. Kenapa menggunakan harga satuan seperti itu? Paham nggak siapa ini? Ahmad Yusuf? Iya, Bu. Apa? Yang dari harga pasarnya itu dari setiap daerah gitu, Bu. Iya, ya nanti jangan saya pasang aja. Kenapa segitu? Yang nggak tahu, nggak boleh begitu. Jadi Anda bisa cari, misalkan mungkin di website ada, mungkin bisa saja tanya ke sekitar, gitu ya. Nah, kalau untuk pekerja seperti itu ya, untuk tenaga kerja. Nah, kalau untuk bahan ini juga harus berdasarkan survei. Nah, survei Anda bisa lakukan, tanya ke toko bangunan di sekitar. Atau bisa juga Anda melakukannya dengan survei melalui internet.
Gitu ya. Jadi harga satuan ini harus dicari menggunakan data yang terbaru. Data terbaru bisa ditanyakan langsung ke toko bangunan atau bisa melalui survei internet. Sementara total harga ini adalah perkalian ya, koefisien dengan ini. Itu coba kita lihat tadi kita perhitungan volume sampai dengan pekerjaan bedeng. Nah, bedeng ini agak gampang ya. Kira-kira aja ukuran bedengnya berapa, kemudian dikalikan dengan analisa harga satuan, kita lihat BOQ-nya. Mana sih BOQ-nya tadi? Ah, ini dia BOQ-nya. Bedeng. Oke. Kita lihat sekarang bagaimana air kerja. Sampai jam 11 ya. Air. Nah, ini contoh juga yang kurang baik ya. Coba dilihat ini. Di sini poin nomor 5 adalah pekerjaan listrik kerja. Di sini di BOQ-nya poin 5-nya adalah air kerja. Jadi terbalik-balik ya. Nah, nanti untuk kelompok 5 kita lihat dari ininya aja. BOQ-nya. Patokannya adalah ini ya. Lah. Ini kok nomornya 1, 3, 4. Ya, oke. Coba ke kelompok 1. Kelompok 1 wakilnya siapa? Kelompok 1. Bisa keluar suaranya nggak sih? Kok nggak ada jawaban? Keluar, Bu, keluar. Keluar, Ibu. Oke, kelompok 1 wakilnya? Sebentar, Bu. Belum hafal kelompoknya. Soalnya waktu STB semester awal itu emang nggak pakai nomor urutan kelompok gitu, Bu. Enggak, kelompok ini aja. Kelompok, tunggu. Kalian kan PKL udah ya? bikin kelompok ini. Iya, kelompok AMK kan, Bu. Iya. Nah, itu nggak ditulis urutan nomornya. Oh, Jadi oke. kita memang dari awal nggak ganti kelompok. Oke, sekarang kita nomorin. Ada di aplikasi ya ininya. Kita nomorin aja sekarang. Oke. Mana sih? Ada di sini. Oke. Ini 23. Ada siapa yang belum hadir ya? Kalian berapa sih? 23. 23, Bu. Oh tadi ya, kurang siapa Aldi ya? Masih ada kurang lagi 2. Karena gini, ini sambil saya buka filenya. Anda kelas B ya? Kelas B, Ibu. Ini yang Altop ini ya. Kita buat ini. Tuh agak lama. Jadi begini, perkuliahan ini nanti nggak ada nomor kelompoknya. Ayo lo. Atau siapa nggak ada? Ayo lo. Kelihatan nggak nih? Terlihat, Bu. Nah, terlihat Ibu. Ini ada nomornya. Dan ini sudah diposting Altop seminggu yang lalu. Ya Bu, maaf Bu sebelumnya. Apa tuh? Karena kan sebelumnya pas kelompok PKL itu kelompok 1, 2, 3-nya belum dibikin, cuma bikin nama-nama kelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4-nya belum dibikin. Jadi saya ngambil list dari data
grup kemarin, Bu. Saya urutin menurut itu aja, Bu. Oke, Menurut ya data artinya absennya. ini siapa nih Altop yang bicara nih ya? Iya, Bu. Saya kalau share screen gini saya nggak bisa lihat apa-apa kecuali screen layar saya sendiri. Ya, artinya gini, Altop itu kan sudah berbaik hati membuatkan nomor kelompok buat kalian yang lain. Nah, yang lain tuh kan tinggal baca. Ya, seharusnya saling bekerja sama ya, yang sudah dibuat oleh PJ-nya, tolong diperhatikan. Ya baik, Alvina, ada nggak? Ada Ibu. Alvina, apa Ada, tugas Ibu. kelompok kalian? Menghitung volume dari volume sampai BOQ. Kalau saya kelompok 1 berarti yang pekerjaan pagar, Bu. Oke. Kelompok 4. Dimas. Dimas Nugraha, ada nggak? Ada, Bu. Ada. Apa tugas kelompok Anda? Halo? Bedeng, Bu. Bedeng? 4 bedeng. Oke. Ya, nah terlihat mudah sekali ya tugasnya, tapi jangan gembira dulu, jangan gembira dulu. Mengapa? TA Anda ini, TAMK itu adalah TA yang dibilang sulit ya sulit karena banyak yang harus dikerjakan, gitu ya. Nah, Anda baru bisa tahu dia sulit atau enggak setelah mencoba. Ya, sekarang saya akan beralih ke tunggu. Kalau tadi kita membahas mengenai tugas kelompok, maka berikutnya adalah saya ingin membahas mengenai tugas perorangan. Jadi begini, setiap minggu itu ada tugas kelompok yang membuat video dari masing-masing tadi. Kemudian ada tugas perorangan yang menghitung. Sama, kalau ini tadi minggu ini kita bahas pekerjaan persiapan, maka tugas perorangannya adalah menghitung atau membuat laporan seperti ini. Mulai dari mana tadi? Menghitung ini dan seterusnya. Nah, apa yang dihitung? Yang dihitung adalah masing-masing orang, masing-masing mahasiswa mencari gambar rencana rumah tinggal. Ya, saya ulangi pelan-pelan. Kalau coba saya tanya ke Viranti saja deh. Pada waktu tugas STB, kalian tugas perorangan Iya, atau Bu. kelompok? STB kelompok, Ibu. Tapi tetap setiap orang ngerjain ada bagian-bagian porsinya masing-masing, Bu. Waktu STB apa proyeknya? Punya Viranti? Rumah, tapi namanya Lembayung apa gitu, Bu, lupa. Luasnya? Perumahan gitu, Bu, satu lantai. Iya, Satu lantai. luas rumahnya? Luasnya sebentar, Bu. Nggak Saya ingat rada ya? lupa. Oh Iya, ya, oke. lupa, Bu. Kali ini, karena nanti pada saat Anda mengerjakan TA itu mengerjakannya masing-masing, maka setiap anak mengerjakan satu rumah. Oh, Bu, susah. Memang susah. Ya, Anda masih sempat untuk batal tambah. Kalau mau pindah ke struktur, masih ada waktu. Ya. Aduh, ini ntar dulu nih keluar gini. Jadi, saya kembalikan ke sini. Masing-masing orang silakan mencari denah rumah. Saran saya, cari denah yang kecil saja. Ya, cari denah yang kecil saja, kemudian yang Anda lakukan nanti, itu seolah-olah Anda ingin membangun rumah itu. Jadi misalnya saja, Dede, ada nggak Dede ini? Dede ada nggak? Dede Indrian? Dede sinyalnya rada kurang baik, Bu. Jadi Oke. dia putus nyambung.
Oh ya, oke, nggak apa-apa. Nah, saya tolong diinformasikan seperti ini ya. Jadi kalau ada yang memang sinyalnya nggak kuat, nanti bisa melihat recordnya ya. Kemudian satu kelompok sama Dede, Nida tadi aman ya, Aldi tadi nggak ada, Maratus tadi ada ya. Jadi mengapa saya membuat Anda per kelompok begini, supaya memudahkan kalau ada kendala sinyal, kalian bisa berdiskusi setelahnya. Jadi kembali ke tugas tadi, siapa nih yang sinyalnya ada nih? Oh, Diko udah, Dinda. Iya, Dinda Ibu. Anissa Firdaus ada? Iya, Bu, ada. Ya. Jadi nanti di tugas perorangan itu Dinda seolah-olah mau membangun rumah itu. Jadi nanti Iya, Bu. cari aja denah itu banyak lah. Kalau nyari denah itu gampang. Nah, yang susah adalah gambar detailnya. Nanti gambar detailnya akan saya jelaskan belakangan. Nah, Dinda itu berimajinasi seolah-olah mau membangun rumah itu. Nah, sekarang dihitung volumenya, kemudian nanti dengan dasar analisa harga satuan, bisa kira-kira, oh kalau bikin rumah ini perlu biayanya sekian. Paham, Dinda? Paham, Bu. Gimana? Yang tugas perorangan bisa diulang? Jadi nanti kita cari denah rumah, Bu. Seolah-olah mau membangun rumah itu. Terus nanti dihitung volumenya dan AHS-nya yang dikira-kira, Bu. Kira-kira yang akan dikeluarkan itu berapa? Oke, AHS bukan dikira-kira ya, dihitung dengan AHS dikalikan dengan iya, analisa Bu. harga satuan sehingga nanti keluar total. Nah, di sini mulai sulitnya adalah masing-masing anak harus punya gambar yang berbeda. Nah, ini sudah mulai sulit nih ya. Caranya gimana? Aduh, tunggu. Ini saya mau ke Anda nanti posting di kenapa Aplicom ya? Oke. Kelompoknya tadi sudah ya, ataupun kalau Anda lupa nanti bisa lihat di Teams Aplicom. Oke. Nah, di MK2 ini saya sudah sediakan folder untuk Anda upload denah rumah. Nah, nanti Anda upload di sini dengan nama file, kita sepakati saja di mana saya bisa menulis ya. Oke, Zoom itu saya nulis di mana ya? Tunggu, di sini aja. Nama file denah adalah denah, kemudian MK2 kalian B, kemudian cukup nomor urutnya adalah 2 angka di belakang. Coba Siti Aisyah, 2 angka di belakang berapa angkanya? 54, Bu. 54. Nggak ada kan yang lain sama? Ada yang sama nggak? Enggak, Bu. Beda-beda. Beda-beda. Kemudian tuliskan nama rumahnya apa. Nama perumahannya misalkan Lembayung tadi. Terus tipenya tipe luas bangunan garis miring. Nama file nggak bisa pakai garis miring ya. Luas bangunan. Terus luas tanah. Gini ya. Kelihatan nggak sih saya nulis? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, jadi ini nanti penamaannya gini. Nah, Anda beruntung karena Anda kuliahnya duluan, ini juga untuk kelas A juga tidak boleh sama. Ya. Nah, patokannya adalah yang posting duluan itu adalah pemilik si denah itu. Bisa diterima? Bisa, Ibu. Bisa, ya? Ibu. Nah, Ibu, saya mau tanya. Iya, Aisyah ini ya. Saya agak mulai hafal suaranya. Ya, gimana?
Berarti untuk yang denah rumah ini tidak diperbolehkan memakai denah yang kita pakai buat STB ya, Bu? Boleh. Boleh aja. Oh boleh. Boleh. Tapi kan kalian satu kelompok berapa orang gitu ya? Berempat, iya. Ya, hanya bisa satu yang pakai. Iya. Boleh. Oke. Terima Boleh kasih, Bu. dipakai. Boleh. Ibu mau nanya juga. Siapa ini? Viranti. Oke, ya. Kalau untuk supaya bisa kan ngeliat. kata ibu jangan cari denah yang gede-gede, kayak yang sederhana aja ya, Bu. Iya. Nah, itu ada minimalnya nggak, Bu, luas tanah sama luas Nggak ada. bangunannya? Yang penting ada kamar mandi dan dapur. Oh, yang penting ada kamar mandi dan dapur. Kalau jumlah kamar juga bebas ya, Bu? Bebas. Sebaiknya Oke. cari yang kecil karena Iya. ini kan baru untuk latihan ya. Makanya saya Iya. sebetulnya nggak menyarankan tugas STB, kemungkinan besar ya kalau STB itu. Iya. Tapi saya juga nggak tahu. Tapi nggak apa-apa juga kalau kalian mau pakai tugas itu, karena kan kalian sudah kenal, sudah pernah menghitung, jadi agak lebih mudah. Nggak masalah. Iya. Terus nanti denah ini akan dipakai juga untuk MS Project. Ya, jadi untuk nanti penjadwalannya akan menggunakan denah yang sama. Jadi di MS Project juga nanti ada tugas kelompok, ada tugas perorangan. Nah, tugas perorangannya adalah menggunakan denah rumah atau rumah yang dipakai di MK2 ini. Sudah sampai di sini? Ibu, maaf saya ingin bertanya. Saya Ya, Nadia, Bu. Nadia, oke. Untuk denah yang kita upload di Teams itu hanya untuk denah rumahnya saja atau beserta detailnya juga, Bu? Denahnya saja dulu. Anda untuk ngetek duluan gitu. Oh, baik, Bu. Ngetek Terima duluan kasih, bahwa Bu. ini rumah ini udah saya pakai loh, jangan dipakai sama yang lain. Denahnya saja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Belum ya. Nah, nanti gambar-gambar denah yang Anda dapatkan di apa namanya itu? Dari website lah, dari apalah. Biasanya tidak ada detailnya. Misalnya detail pondasinya. Pondasi mungkin masih ada. Tapi misalkan gini, kolom praktisnya, ring balknya, sulufnya, biasanya tuh tidak ada. Nah, untuk yang gambar-gambar detail struktur, mulai dari pondasi, balok, kolom, suluf, itu bisa satu gambar dipakai untuk semuanya. Artinya begini, kalian kan ada 20 berapa ini? Aduh, ini muncul. Kalian ada 20 berapa? Saya lupa lagi. 23, Ibu. 23. Nah, boleh saja gambar detail apa? Pondasinya itu pakai detail yang sama untuk semua mahasiswa. Hanya saja nanti volumenya tentunya tidak akan sama karena denahnya kan berbeda. Begitu juga dengan misalkan denah detail sloofnya, ukuran sloofnya semuanya pakai 15-20 dengan besi 4 diameter 12 misalkan, semuanya pakai itu boleh. Ya, karena kan di sini tujuannya adalah kalian bisa menghitung dan gambarnya harus lengkap. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, denah terpaksa harus kalian bikin sendiri. Nanti harus ada denah pintu, ada denah, aduh ini terus aja ada. Ada denah plafon, ada denah penutup lantai, penutup atap. Nah, denah-denah itu terpaksa harus kalian bikin sendiri. Dan ini bagus juga untuk melatih, kalian masih ingat nggak sih AutoCAD? Gitu ya. Makanya saya sarankan ambil aja rumah yang kecil supaya nggak terlalu sulit bikinnya. Oke? Sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ada? Iya, Bu. Baik. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, saya pengen tutup. Ibu, Ya, maaf, silakan. Bu. Saya stop Saya sharing mau dulu. Saya mau PHQ, Bu. Iya. Untuk denah nanti berupa gambar aja kan, Bu ya, yang untuk dikumpulkan ke tim. Iya, yang untuk ngetek ini picture aja. Ini kenapa ini saya jelek banget sih ininya. Picture aja, cukup picture aja, tempel di situ untuk sekarang, untuk cepet-cepetan lah istilahnya ya, untuk cepet-cepetan. Oh, ini udah saya pakai loh, jangan dipakai lain. Itu cukup itunya aja.
Picture-nya aja lah, apanya gitu. PDF boleh, picture boleh. Nah, Baik, Bu. nanti pada saat menghitungnya, Anda lakukan seperti yang contoh di TA-nya Khairul Akbar tadi. Jadi sudah dalam ada potongan denahnya, kemudian kalian kasih notasi. Ya. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Nah, ini masih belum nih ya. Kenapa saya ingin mengajak Anda benar-benar mengerjakan TAMK? Karena TAMK itu mudah, tapi banyak dan memerlukan ketelitian. Nah, kalau kalian perhatikan di kelas ini ada cutting Anda. Coba ada nggak? Di sini ada Firdaus. Firdaus bisa? Hadir Ibu. Ada Firdaus dan ada Mevi. Mevi ada? Halo? Oke, Mevi ada ya. Nah, mengapa ada cutting Anda? Mereka yang akan membantu Anda untuk berdiskusi. Jadi begini, kalau yang tugas, aduh, kok gini sih ya? Ini sama sekali nggak ada yang hidup videonya ya. Jadi kalau yang untuk tugas kelompok, kan kalian membuat video. Kalau tugas perorangan, kalian selain mengumpulkan laporan, maka seperti mempresentasikan. Bukan seperti ya, memang mempresentasikan apa yang kalian hitung. Caranya adalah kalian akan dipandu oleh cutting tadi. Kelas B itu sama siapa? Sama Mevi ya? Betul Bu, sama Mevi Bu. Sama Mevi. Jadi teknisnya adalah begini. Per kelompok nanti bikin janji dengan Kak Mevi, kapan bisa nge-zoom. Ya, nanti Zoom-nya direkam. Tidak perlu pakai Zoom yang berbayar ya, karena kalian, saya harapkan 4 orang itu bisa selesai dalam 30 menit lah mempresentasikan apa yang kalian hitung. Jadi presentasi itu bukan kalian membuat PPT, bukan, tapi seperti saya tadi. Ini cara menghitungnya begini. Cukup tunjukkan file Word-nya saja, kemudian cara menghitungnya begini. Satu persatu mahasiswa. Coba saya tanya, paham nggak ini? Siapa ini yang belum? Siapa yang belum? Nadia, bisa diulang? Ya, Bu. Gimana tadi untuk yang tugas perorangan? Jadi nanti per kelompok bikin janji sama Kak Mevi untuk Zoom dan menjelaskan tentang progresnya masing-masing gitu, Bu. Iya, ya. Nah, kemudian direkam ya. Direkam, Zoom-nya direkam, kemudian nanti diunggah ke YouTube. Saya sudah memberi link YouTube untuk masing-masing mata kuliah. Jadi itu YouTube saya, tapi kalian bisa, saya buka YouTube-nya, sehingga kalian bisa mengunggah di situ. Bisa ya? Bisa dicoba lah, nanti dicoba ya. Nanti kita akan coba untuk mengunggah di kuliah Applikom. Applikom kan kalian sudah ada videonya. Nanti kita akan coba unggah. Jadi untuk MK2-nya, teknisnya akan seperti itu. Rafikri, jelas? Rafikri, bisa dipahami yang untuk tugas perorangan? Bisa, Bu. Gimana? Bu, saya mau nanya dulu, Bu. Ya, silakan. Kalau gambarnya masih bentuk AutoCAD gimana, Bu? Langsung ke AutoCAD. AutoCAD buat dalam PDF aja. Untuk ini kan ngetek, tunggu. Ini untuk ngeteknya dulu ya. Untuk ngetek silakan boleh dalam image, boleh dalam PDF. Sebaiknya jangan AutoCAD ya. Nanti apa nggak susah gitu temen yang ngelihatnya. Yang gampang aja bentuknya. Iya, Bu. Ya. Oke. Terus gimana tadi? Belum dijawab tadi pertanyaan saya. Oh, untuk yang individu. Ya.
nanti nyari gambar yang apa sih? Denanya. Terus nanti dikumpulin dalam bentuk gambar. Udah gitu dong. Kok gitu doang? Kamu kemana? Kamu kemana dari tadi? Syafiq, Iya, Bu. apa? Yang tugas perorangan harus ngapain? Tugas perorangan. Mhm, Itu nanti untuk pertama ini kita mencari dinas dulu, Bu. Dinas sederhana. mhm. Iya, nanti kan di tag-tag tuh. Nanti nah setelah dapet, nanti kita bikin apa namanya? Kayak mempresentasikan gitu, Bu, ke Kak Mevi Mhm. tentang progresnya. Nah, nanti Ibu sudah sediain link YouTube, nanti kita upload ke YouTube itu, Bu. Oke. Ya, Kayak jadi gitu. dihitung dulu ya, jangan presentasi belum ada Oh iya, hitungannya. iya Dihitung dihitung dulu, Bu. dulu, ya. Oke. Oke, gitu ya. Raf Fikri ya, bukan cuma cari gambar aja. Nah, untuk gambar saya mau ini hari apa nih? Hari Rabu, hari Jumat itu sudah kelar. Ya. Hari Jumat itu gambar sudah ada, kemudian sebelum Rabu depan itu YouTube-nya sudah naik, baik video kelompok maupun video perorangan. Siti Aisyah terlalu berat nggak itu? Nanti, iya Ibu. Ya. Berarti untuk Jumat ini kita hanya mengumpulkan denah rumahnya dulu saja ya, Bu? Ya. Ya. Terus sampai Selasa itu YouTube-nya sudah ada di link YouTube. Oke, baik. Berarti sebelum hari Selasa kita sudah harus melakukan Zoom dengan Kak Mevi berarti. Iya, betul. Betul itu. Betul. Ya. Untuk perhitungan yang hari Selasa itu, progresnya itu targetnya sampai perhitungan apa, Bu? Persiapan. Sama. Jadi tugas kelompok dan tugas individu progresnya sama. Sampai dengan persiapan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada. Nah, kita akan berjalan sesuai seperti hari ini ya. Jadi hari ini kita sampai pekerjaan persiapan. Kemudian minggu depan kita akan membahas sudah betul belum Anda mengerjakan pekerjaan persiapan. Nah, saya melihatnya dari YouTube Anda. Saya akan random aja ngelihat salah satu YouTube-nya sudah betul atau belum. Kemudian dilanjutkan dengan ini saya udah nggak share. Dilanjutkan dengan setelah pekerjaan persiapan adalah pekerjaan tanah gitu. Nanti Anda bisa lihat dari file TA-nya Khairul Akbar tadi. Tahapannya seperti itu. Jadi kita akan setahap-setahap. Mudah-mudahan sebelum UTS itu sudah selesai. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, bisa Anda tanyakan di Teams. Bu, ini kok saya ragu-ragu ngitung ini benar atau enggak. Bisa ditanyakan di Teams, bisa juga ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Jadi misalkan ke minggu ini kan kita membahas mengenai pekerjaan persiapan. Anda sudah membuat, kemudian setelah dibuat kok saya kayaknya ragu ya untuk ini ngitungnya benar apa enggak. Nah, bisa kita bahas di minggu depan. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada saya lupa ya. Kalau ada yang mau tanya, tulis di chat ya. Jadi nggak perlu menunggu saya selesai bicara. Kalau ada yang kira-kira mau ditanyakan, langsung aja nulis di chat. Nanti selesai saya bicara, saya akan membaca chat itu. Sudah tidak ada? Baik, kalau tidak ada tugas tambahan untuk PJ. Itu untuk mengisi monitoring perkuliahan. Jadi di ujung kuliah, di akhir kuliah lah maksudnya, kayak ini hari ini kan kuliah MK2 kelas B. Anda diminta untuk mengisi monitoring perkuliahan. Itu linknya sudah saya taruh di Teams Irika Kuliah ya. Karena itu kan dipakai untuk semua mata kuliah, jadi saya taruh di situ aja. Isi apa adanya saja.
Di situ ada ditanyakan mengenai apakah tersedia RPS atau enggak. Isi saja apa adanya. Sebetulnya RPS itu sudah saya jelaskan, memang secara tertulis tidak ada. Kalau Anda mau mencentang bahwa tidak ada RPS, silakan saja. Tapi sebetulnya secara lisan sudah saya jelaskan. Gitu ya, Aisyah? Aisyah? Iya, Bu. Iya, Bu. Minggu Ya. lalu juga sudah saya isi, Bu. Oh, sudah untuk ya, oke. link, ya. Udah diisi ya, oke. Ya. Iya. Isi nanti saya tolong disinkronkan saja dengan jumlah daftar hadir yang saya taruh di kelas material ya. Jadi supaya sinkron antara daftar hadir saya dengan daftar hadir yang jumlahnya aja sih sebetulnya yang dilihat. Ya kan? Aisyah cuma ngisi jumlahnya aja kan? Iya, cuma ngisi jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Iya. Dan jumlah yang hadir kan? Iya. Jumlah dalam satu kelas dan jumlah yang hadir. Nah, nanti saya tolong dilihat yang saya tulis di kelas material itu, kalau ada perbedaan tolong saya dikasih tahu. Karena kan nggak bisa ngubah yang Aisyah kumpulkan. Kalau yang di saya kan masih bisa diubah. Supaya sinkron aja. Gitu ya. Terima kasih. Memang kita semua agak sedikit lebih repot dengan sistem PJJ ini, tapi ya kita nikmati sajalah ya. Baik, terakhir sebelum saya tutup, mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan. Oh, tapi minggu depan saya nggak mau lagi. Saya maaf, saya mau nanya. Iya, Imelda. Imelda, Bu. Kan kalau dari Google nyari Dana Rumah itu nggak ada nama itunya, Bu, nggak ada nama apa sih yang pembangunannya itu, perumahannya. Itu gimana, Bu? Apa boleh? Boleh aja sih sebetulnya, pada prinsipnya boleh aja. Itu kamu agak jadi membuat susah temennya ya. Jadi paling enggak apa ya? Kalau tidak ada nama lokasinya ya, oke. Ada luas bangunan ya. Luas bangunan pasti ada. Luas tanah saya agak susah nih. Coba ini kesulitannya akan ada di kalian ya. Akan ada di kalian. Ada saran nggak kalau untuk kasus yang nggak ada nama gini? Ibu, saya ada saran. Ya, silakan. Ini Bu, dicantumin linknya mungkin Bu dari Google-nya. Saat pengambilan gambar denah itu dari link apa? Kalau nggak ada nama. Bisa. Cuma kadang-kadang di link yang berbeda itu dengan gambar yang sama. Karena bisa aja kan dia menggunakan gambar itu kemudian dipakai oleh orang lain. Nah, itu yang nggak tertib itu kadang-kadang dia nggak menyantumkan sumbernya. Saya khawatirnya begini, saya kan akan meriksanya random. Di awal ini, supaya aman kalian saling periksa aja. Kalian saling periksa, saran Dinda tadi boleh dikerjakan, tapi juga kalian tetap saling periksa, ini sudah dipakai atau belum. Jangan sampai nanti di tengah-tengah, ternyata denah kalian sudah dipakai lebih dulu, maka itu langsung saya anulir yang belakangan ya. Gitu. Jadi untuk lebih hati-hatinya saling lihat. Jadi tadi Imelda silahkan aja pakai, tapi bagaimana kamu membantu teman yang lain supaya enggak menggunakan gambar kamu gitu loh. Ya. Baik Bu, makasih Bu. Iya. Udah lagi? Sudah, baik kalau tidak ada. Terima kasih Firdaus dan Mevi. Nanti tugas berikutnya adalah mungkin bisa membantu adik-adik ini untuk gambar yang tidak sama pertama, kemudian bagaimana mereka menghitung nanti. Bisa diatur waktunya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Kita bisa ketemu lagi, insya Allah. Nanti siang ya kita ketemu di kelas yang agak beda. Meskipun pesertanya sama juga seperti ini. Begitu, cukup dari saya. Terima kasih.
Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang saya katakan dalam perkuliahan ini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan disambung dengan chat di Teams. Kemudian saya ingatkan untuk Teams nggak usah dibuka meetingnya ya. Tadi beberapa kepleset membuka meeting di Teams karena kita udah sepakat mau pakai Zoom terus kan ya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.